Ada satu ayat yang cukup panjang. Ini ayat menjelaskan tentang sebuah larangan yang nggak boleh dilakukan. Ya Bapak Ibu. Nanti ini tujuannya kita nih orang-orang tua. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Kata Allah begini, jangan engkau menikahi seorang perempuan yang cantik, yang menakjubkan, yang kaya raya, yang cerdas dan pintar, tapi dia musyrik. Nya ndak beriman dong, nya ndak Islam dong. Rancaknya, kayonyo, tinggi jabatannya, lekan inyo na paling rancak di dunia kok. Kata Allah, jangan kau nikahi. Lebih baik engkau menikahi seorang perempuan budak hitam, bantunya kurang, duitnya miskin, tapi nya beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 221. Para asatidz yang dimuliakan Allah, para orang tua kita, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita lafazkan syukur alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dihimpun oleh Allah di rumahnya dalam rangka salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian yang kita laksanakan malam ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa yang indah kepada para sahabatnya. Dan sekaligus doa ini tentu adalah menjadi doa kita semua. Bahwa ada 5 permintaan Nabi kepada Allah. Doa ini dikatakan oleh para ulama adalah doa yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bukankah hidup kita di dunia ini ingin bahagia? Begitu juga di akhirat. Doa ini menghimpun terhadap 2 posisi kebahagiaan itu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa bunyi lafaz doa itu? Mungkin sebagian kita sudah hafal, bahkan sudah diamalkan. Kalaupun yang sudah hafal dan sudah mengamalkan, alhamdulillah. Setidaknya kita ulang kembali pemahamannya. Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirata allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Udah hafal, Bu? Udah pernah dengar? Pernah dengar doa ini? Belum juga? Insyaallah malam ini kita jelaskan. Bapak-bapak kami insyaallah sudah hafal. Ya kan, Pak? Alhamdulillah. Bapaknya sudah hafal, ibu-ibunya belum. Ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 permintaan Nabi. Yang pertama adalah Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku karena ia merupakan benteng dalam segala urusanku. Yang pertama sekali yang diminta oleh Rasulullah itu adalah bagaimana agamanya menjadi agama yang terbaik. Kita wajib meyakini Islam itu agama yang terbaik. Tetapi apakah pengamalan keislaman itu sudah terbaik kita laksanakan? Ini yang harus kita muhasabah. Tentang kebaikan Islam yang dipuji langsung oleh Allah, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena Allah sendiri yang mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Agama yang paling hak di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat lain disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan pernah selamanya diterima keyakinan mereka. Dan semua mereka, kata Allah, di akhirat pasti merugi. Itu kewajiban kita memahami terhadap kebenaran Islam sebagai kaum muslimin. Ya, tidak ada boleh keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran itu sumber hukum dalam Islam, maka Allah ingatkan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan dalam Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu. Maka secara utuh Bapak Ibu, wajib kita meyakini Islam itu agama yang terbaik. Ya. Tetapi tadi pernyataannya adalah, apakah Islam dalam diri kita ini sudah terbaik dalam mengamalkannya? Sebab Rasulullah SAW menjamin kalau Islam kita sudah baik dalam pengamalan, insya Allah dunia kita pasti selamat. Karena dia akan menjadi benteng dalam semua persoalan kehidupan. Dia akan menjadi tempat kembalinya. Kalau ada persoalan ditanya lagi kembali kepada Islam. Apakah menurut agama kita ini benar atau salah? Sehingga tindakan perbuatan apapun yang kita lakukan diukur dengan kebenaran agama ini. Tidak diukur dengan keinginan syahwat dan hawa nafsu manusia.
Tidak. Oleh karena itu merupakan kewajiban yang berat bagi kita untuk mewariskan Islam ini terus sampai kepada anak cucu kita, sampai kepada generasi berikutnya, sampai datangnya yaumul qiyamah. Ya. Kenapa anak-anak ini kita ajak ke masjid, ke mushola ini? Ibu, kenapa anak-anak ini diajak ke mushola ini? Ini mewariskan keislaman kepada diri mereka. Supaya mereka mau ngaji, ngerti Quran, mau beradab, mau berakhlak seperti akhlak Islam. Karena mereka, anak-anak kita ini aset. Cucu-cucu kita ini aset dalam kehidupan kita. Bukankah kalau anak kita nanti soleh dan soleha, itu akan memberikan satu nilai kebaikan bagi orang tuanya. Dan itu dahsyat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, satu di antara yang tidak terputus amalnya adalah awaladin salihin yad'una. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana anak yang saleh itu? Anak yang berada pada Islam, yang pengamalan Islamnya menjadi benar dan menjadi betul sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Maka semua nabi dan semua rasul itu mewasiatkan agama ini kepada anak keturunan mereka, Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, tetaplah kamu kokoh dalam agama yang hak ini. Sampai di ujung ayat dikatakan فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Janganlah kamu mati sebelum sempurna dalam berislam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini untuk melakukan sesuatu yang dilarang, di situ ada kebaikan agar Islamnya terjaga dan terpelihara. Jadi tujuan syariat itu Bapak Ibu menyelamatkan, ya kan? Menyelamatkan setiap manusia di dunia, apalagi di akhirat. Makanya hukum syariat itu ada perintah, ada larangan. Perintah untuk diikuti dan dilaksanakan, larangan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Apa tujuannya? Menjalankan ketaatan kepada perintah akan membawa kemaslahatan, meninggalkan larangan untuk menjauhinya akan membawa kemaslahatan. Jadi sebaliknya apa? Meninggalkan ketaatan pada perintah akan mendatangkan kemudaratan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan mendekatinya akan mendatangkan musibah dan kemudaratan. Itu pemahaman yang harus duduk dalam diri kita umat. Ini harus wariskan ke anak-anak kita. Ya, maka dari kecil anak kita sudah dilarang jangan bohong ya nak. Kan ya? Iya nak, boleh nggak bohong nak? Bohong itu dosa berpahala. Besar atau kecil? Berapa kali bohong? Nggak ada. Nggak ada bohong. Ya kan? Ayah kita pernah bohong nggak? Nggak ada juga. Ibu? Nggak ada juga. Oh, hebat-hebat. Sudahlah ibunya soleha, ayahnya soleh, anaknya soleh-soleha. Mantap di sini. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Kenapa anak-anak ini diajarkan dari kecil belajar untuk biasa berdoa? Ya kan? Dari kecil nih diajar doa mau makan ya nak, doa mau tidur ya nak, doa masuk toilet ya nak. Kenapa dibiasakan itu? Agar mereka terbiasa dengan amal soleh. Ya. Kembali ke surau, kembali ke masjid, kembali mengaji, maghrib mengaji. Kenapa itu kita lakukan? Agar mereka kembali menjadi soleh. Dididik dari sekarang. Ada satu ayat yang cukup panjang
Ini ayat menjelaskan tentang sebuah larangan yang nggak boleh dilakukan. Ya Bapak Ibu. Nanti ini tujuannya kita nih orang-orang tua. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Kata Allah begini, jangan engkau menikahi seorang perempuan yang cantik, yang menakjubkan, yang kaya raya, yang cerdas dan pintar, tapi dia musyrik. Nya ndak beriman dah, nya ndak Islam dah. Rancaknya, kayunya, tinggi jabatannya, leikan inyo yang paling rancak di dunia kok. Kata Allah, jangan kau nikahi. Lebih baik engkau menikahi seorang perempuan budak hitam, bantunya kurang, duitnya miskin, tapi nya beriman. Barek nak. Sebaliknya kata Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan dinikahkan anak-anak perempuanmu itu kepada laki-laki yang menakjubkan, yang kaya, yang gagah, pangkatnya tinggi, triliunan hartanya, tapi dia musyrik, tidak seakidah, tidak seagama. Lebih baik engkau nikahi wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak hitam lebih baik kau nikahi karena dia beriman kepada Allah. Apa sebab? Sebab itu karena syariat. Apa sebab kata Allah? Setakjub apapun engkau dengan mereka, tapi mereka tidak satu akidah dan tidak satu agama denganmu, tidak muslim dia, maka mereka kata Allah, ulaika yad'una ilan nar, mereka pasti mengajak engkau kepada neraka. Sementara kata Allah, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni, sementara Allah dengan syariatnya akan mengajak engkau kepada surga dan keampunan dari sisi Allah. Ini syariat. Bu, datang laki-laki gagah, tampan, kaya, dikasihnya ibu piti 2 triliun. Nyobuin rumah 10 miliar. Nyagio piti belanja sebulan 100 juta. Dengan catatan anak ibu dinikahinya dan inyo pindah agama mengikuti laki. Ibu izinkan atau enggak? Ya mana ya? Hah? Enggak apa apa. Bu, diterima enggak pinangannya? Kenapa? Dan nih ibu piti yang 10 triliun tuh banyak, 271 triliun. Dan dia juga mantap iman. Iya Pak, nggak bisa ditawar ternyata. Itulah hebatnya ibu-ibu bapak yang rajin ngaji ta'lim begini. Imannya kokoh, mantap-mantap. Ya Bu ya? Betul? Masya Allah, hebat. Makanya oleh karena itu jangan nodai agama kita. Kuatkan akidah anak-anak kita. Jauhi larangan, dekatkan mereka kepada perintah. Apalagi di akhir zaman ini berbagai bentuk kemaksiatan yang terjadi dan bentuknya canggih-canggih, Pak. Karena didukung oleh teknologi. Saya kadang-kadang dulu kalau orang ingin menggosip, Bapak Ibu, dia perlu datang ke rumah orang itu. Iya nggak Pak? Atau bosoboknya di topian mandi sambil mencuci bajunya menggosip. Atau yang paling legend sambil menindai kutu. Tahu menindai kutu. Atau sambil mencabut uban sore-sore. Di kampung-kampung kan gitu dulu Pak. Orang mengunjung sambil menindai kutu. Nah, depan rumah sore-sore sambil mencabut uban. Ya, sambil jumpa di tepian sungai. Itu di kampung saya di sana begitu. Dulu. Sekarang zaman teknologi canggih, gosip nggak perlu datang, cukup pegang handphone, like, answer, komen. Nah?
1000 orang yang kita kirim, itu berita yang nggak benar, fitnah. Maka dia mengalir gosip. Ya kan? Hebatnya itu. Bahkan saking gosip itu, ustadz pun bisa digosip. Orang soleh pun bisa digosip. Begitu sekarang. Bayangkan dulu ya. Yang paling enak tuh kalau digosipin. Mau nggak digosipin? Enak tuh digosipin. Karena setiap kali digosipin ngalir pahala untuk dia. Ya orang yang digosipin tuh dapat bonus terus setiap hari, Bapak Ibu. Ya kan? Yang gosipin yang banyak dosanya. Gitu. Jadi kalau ibu baik digosipin orang nggak baik, tuh ngalir terus tuh pahalanya. Ya. Inilah orang-orang besok kaget di akhirat merasa amalnya sedikit ternyata banyak. Rupanya banyak orang transfer kebaikan karena gosip. Ini bahayanya gosip. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya apa? Jaga agama ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu wasiat Nabi Yakub ketika sakarat datang. Ya, dia tahu dia akan dijemput oleh kematian, dia kumpulkan anak-anaknya untuk meminta pernyataan anak-anaknya. Madza ta'buduna min ba'di? Kalau ayah meninggal sekarang, nak, apa yang kalian sembah setelah ayah? Anaknya semua sepakat mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya ayah, tidak usah risau ayah, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Siapa dia? Ilahan, Rabb yang satu. Dan di ujung kalimat anak-anak Nabi Yakub, wa nahnu lahu muslimun. Kami pasti berada pada Islam yang sempurna, wahai ayah. Kalau mau dituak kan mati, besok anak-anak awak mengecek itu sero nak matinya, Bu, Pak. Hah? Oh, ya Allah, sebutlah sekarang ya Allah. Aku udah siap ya Rabb. Anak-anakku semuanya soleh, enggak apa-apa. Aku enggak meninggalkan beban kepada mereka. Ini kadang-kadang baru sakit di atas kasur ayah dan ibunya. Di situ dia berkelahi gara-gara ruko yang 5 di jalan sana. Disitulah dia berkelahi gara-gara kebun sawit 10 hektar yang ditinggalkan orang tuanya. Ada nggak? Ibu hati orang tuanya? Berat itu. Kenapa? Karena agama menyelamatkan. Tapi kalau tidak ada agama, maka membuat manusia dan anak-anak kita menjadi kacau dibuatnya. Maka investasi yang termahal itu ada menginvestasikan keimanan dan ketauhidan kepada anak cucu kita. Ya Bapak Ibu, itu makanya itu kita ajak mereka ke surau, kita ajak mereka ke musola, kita ajak mereka ke masjid agar mereka mengerti syariat, mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas berat kita. Makanya Nabi meminta kepada Allah yang pertama, islahkan aku ya Allah dalam agamaku karena ia benteng dalam segala urusanku. Insyaallah kita sudah baik semua insyaallah, amin. Islamnya sudah baik, amin. Masya Allah. Bisa Bu? Yang kedua, kita nggak lama-lama nih. Yang kedua apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki duniaku karena di situ aku hidup. Nabi itu mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin itu juga mementingkan kehidupan dunia dengan cara yang Allah ridha. Coba apa? Dunia ini harus dimanage dengan baik. Apa cara memanage dunia itu? Diikat dengan agama agar kemudian semua kebutuhan dunia kita tidak menyelisih syariat. Gitu. Bapak Ibu, jangan asal dapat, jangan asal kenyang.
Tetapi diperhatikan cara mendapatkannya benar, zat yang didapatkannya benar atau tidak. Itu penting Bapak Ibu. Karena dunia ini tempat kita beramal. Kalau kita salah dalam beramal, maka salahlah hasil nanti penerimaan balasan nanti di akhirat. Bu, bulan Juli kemarin ini ke akhir Juli ya. Awal Juli gitu kan. Ini bulan-bulan di mana kebutuhan keluarga kita meningkat drastis. Betul nggak Bu? Anak yang mau kuliah, anak masuk SMA, anak masuk SMP, kalau sempat 4 anaknya, 1 kuliah, 1 SMA, 1 masuk SMP, 1 masuk SD, 1 masuk berapa itu? Luar biasa kan? Iya. Masya Allah tuh. Lalu ibu sudah nulis kebutuhan keluarga. Bang, yang harus dipenuhkan tanggal 23 besok, Juli ini, segini angkanya bang. Berat nggak? Berat kan? Kita yakin nggak bahwa Allah akan bantu dengan caranya Allah? Orang beriman harus berada di situ Bapak Ibu. Jangan tergiur dengan cara yang Allah nggak ridho. Sehingga kemudian kita tidak lagi memperbaiki dunia, tapi justru merusak dunia kita. Mau, nauzubillah, ini contoh aja. Ini nggak benar nih. Ya, ini nggak ada berlaku di sini. Ini mungkin tahjawur, mungkin di tempat lain. Satu kali suaminya pulang dengan wajah ceria, lalu kemudian dia bilang kepada istrinya, "Ma, Bu, ya, alhamdulillah, Allah sayang sama kita, Bu. Semua kebutuhan anak kita yang 23 juta itu, alhamdulillah, Papa baru dapat rezeki. Ini uang 23 juta. Berikanlah biaya sekolah anak kita, kebutuhan-kebutuhan yang kurang, penuhi cepat, agar kemudian kita selesaikan hak anak-anak kita. Papa baru saja menang judi online." Apa kata ibu? Bu, apa kata ibu? Alhamdulillah. Atau terperlongo aja? Kalau dia masuk kepada doa yang pertama, dia akan mengatakan apa? Astagfirullahaladzim, abangku. Kalau itu yang abang berikan, jangankan 23 juta bang, 23 miliar pun aku terima asalkan halal. Tapi 2.000 haram, sorry aku mau menerimanya. Lihat produksi zaman kini mereka. Ibu lah contoh orang ini. Itu kesamo jawab orang lain. Apa gunanya kita mengaji? Ya kan? Ini halal berkah nggak nih? Kalau dimakan kira-kira membahagiakan atau membuat kita sengsara? Bapak Ibu, kalau kita makan nih uang nih, membuat kita bahagia atau sengsara? Sengsara. Berarti tidak bahagia dong. Maka Nabi mengajarkan islah dalam dunia itu melakukan yang halal. Maka Nabi itu is the best dalam mencontohkan urusan dunia. Nabi itu terbaik Bapak Ibu. Nabi orang yang sangat diuji dalam kehidupannya. Usia 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Diasuh oleh ibu susunya Khalimatus Sa'diyah. Ya Bapak Ibu. Dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun dia ibunya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meninggal. Diberikan kepada pamannya Abu. Nabi menyerah enggak dengan hidup? Enggak. Usia 4 tahun Nabi mulakan kambing. 8 tahun Nabi sudah berdagang bersama pamannya. 12 tahun Nabi sudah berdiri dalam berdagang. 17 tahun usia Nabi itu, bahasa orang sekarangnya, Nabi itu sudah financial freedom. Financial freedom itu artinya Nabi sudah bebas finansial. Nabi menafkahi banyak orang di usia 17 tahun. Mohon maaf Bapak Ibu. Tiba kini anak-anak awak lah sarjana, kadanglah S2 masih minta PT sama Oma. Ya, mohon maaf, kadang-kadang lah bini masih minta PT jo.
sama. Apa alasannya? Aduh, saya ini kan sarjana, Mak. S2. Saya harus kerjanya di situ, Mak. Kalau tidak di situ lah saya nggak cocok, gengsi lah, Mak. Kalau saya bilang mati aja lah dengan gengsi itu. Ya kan? Kan ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kan tidak logika. Kalau kita tunggu, silahkan. Kalau kadar al-nasib kita di situ, silahkan. Ya, saya 4 kali ikut tes PNS, Pak Ibu. Alhamdulillah, nggak lulus-lulus. Bahkan saya masih ingat waktu itu dijanjikan oleh Bupati. Karena mewakili ya kabupaten ke provinsi dan juara MTQ provinsi. Waktu itu ada jatah Bupati meluluskan para PNS dari prestasi. Ya, itu Pak Ahmad dulu di Rohul, ya kan, mengangkat imam-imam masjid Islamik itu dari juara-juara MTQ itu. Zaman-zaman itu, ya, kami termasuk ini, saya termasuk yang dijanjikan. Bapak Ibu, ya. Semua teman-teman saya yang satu profesi, yang ikut tes itu, yang dijanjikan itu, lulus semuanya Bapak Ibu. Kecuali cuma saya sendiri yang nggak lulus. Bapak Ibu, kira-kira Ibu nggak hati? Sudah dijanjikan, kawan-kawan lulus, tiba awak sendiri yang tak? Ibu nggak? Ibu lah. Tapi apakah itu pilihan satu-satunya? Tidak. Akhirnya saya berdagang, hijrah Pekanbaru, sekarang tetap berdagang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tetap berdakwah, tetap jadi imam masjid, dan insya Allah sering bawa jamaah pergi umroh. Ibu, ada nggak rezekinya? Ada. Saya bilang ke kawan-kawan, saya kalau harus masuk parit yang kotor pun, tapi halal yang saya buat, nggak gengsi saya. Nggak apa-apa. Karena Allah suka kepada yang halal. Kenapa harus gengsi? Saya katakan kepada kawan-kawan, orang di sana buat haram aja nggak malu. Kenapa Anda buat halal malu? Ya Pak, itu harus ditanamkan. Mindsetnya duduk dalam pikiran anak-anak kita. Ya Ibu, makanya apa maknanya? Maka dunia ini harus dimanage dengan baik. Maka Islam mengajarkan rumus sukses dalam Quran. Apa itu? Al-Jumu'ah ayat 10. Itu rumus sukses dalam Quran itu. Apa rumusnya? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kamu mau sukses, ada 4 syaratnya. Salatmu diperbaiki dengan baik. Salat dulu, kemudian setelah salat kamu usaha bertebar di muka bumi, dan kemudian cari ridha Allah, rezeki yang halal. Yang keempat, jangan lupakan zikir kepada Allah. Ibu, bisa ya Bu ya? Nah, Bapak Ibu nanti kalau ke Jalan Paus, dekat ke Jalan Nangka, 150 meter dari Jalan Nangka atau Tengku Tembusai, masuk Jalan Paus, ada masjid. Setelah masjid, itu ada brand namanya Miso Pak Imam. Nah, itu saya punya. Saya bukan promosi, ngasih informasi. Boleh nggak Pak? Sebab apa? Ada jamaah saya nggak kasih tahu. Saya datang, dia sudah duduk makan satu keluarga. Disambutnya saya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siko. Ustaz makan siko ya. Ya, saya duduk makan saya. Saya yang bayar Ustaz. Ya Pak. Setelah saya makan, saya datang ke kasir. Itu Bapak tolong didiskon ya. Itu jamaah saya. Saya izin ke belakang, itu dibayar. Tadi Ustadz tadi yang makan, saya bayar. Pak, mohon maaf Pak, tadi Pak Ustadz menyampaikan pesan Bapak didiskon. Kok didiskon pula? Saya mau bayar kok didiskon? Yang punya Ustadz nih. Oh, Ustadz yang punya. Baru tahu deh. Makanya kasih tahu sekarang. Ibu-ibu ya. Boleh kan? Boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Ya insya Allah kan? Karena yang buat bumbu-bumbu nanti saya dikasih wudhu, dikasih zikir dalam bumbunya. Boleh nggak? Itu caranya umat Islam masak supaya makanannya berkah. Masa orang Jepang aja lebih yakin ketimbang kita umat. Orang Jepang aja puji-puji makanan, air baik, mineralnya bagus, memberi kesehatan kepada tubuh. Nggak pakai nama Allah dia, cuma puji-puji aja. Air tuh bisa energinya menjadi energi bening.
Kenapa kita umat Islam punya zikir, pakai Al-Quran, pakai Bismillah, nggak bisa lebih baik? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baiklah kita. Kan ya Pak? Itu rumusnya tuh. Ya Bapak Ibu, artinya apa? Dulu saya bilang ke kawan-kawan, dulu tangan ayah kita itu melepuh dan keras kalau disalami karena cangkul yang dipegangnya. Di tengah terik dia masih mencangkul. Waktu sebelum zuhur dia sudah berhenti. Kita tanya, ayah kenapa begini? Ayah ingin menafkahi kamu dengan harta yang halal. Nah, tersusuk kakinya oleh resam di hutan-hutan. Terkadang kena pacat kakinya dimakan oleh pacat. Demi mendapatkan nafkah, dia subuh sudah keluar dari rumah. Dan sebelum zuhur sudah pulang ke rumah. Untuk apa? Menafkahi kalian dengan harta yang halal. Iya. Makanya kalau ibu-ibu punya suami yang dia tipe pekerja keras, mohon maaf, walaupun dia kuli bangunan, berpeluh, dia pulang, mungkin hitam dan mulai gosong kulitnya karena teriknya panas, apalagi bulan Juli, tidak hujan, panas terus. Itu kerja bangunan begitu dahsyat itu. Pulang dengan letih, disodorkan duit 100.000 sama ibu. Ma, mohon maaf, ma, seginilah kadar Allah rezeki kita hari ini. Ini aku berikan kepadamu nafkahi anak-anak kita. Apa kata ibu? Betul. 100.000. Alhamdulillah. Ibu akan bangga. Alhamdulillah. Makasih saya. Engkau menafkahi kami dengan hal yang halal. Ini yang membuat aku selalu mencintaimu. Karena engkau tak pernah menafkahi kami dengan harta yang haram. Kami bahagia punya suami seperti ini. Enak kan? Apa ya gitu? Hah? Iya. Makanya islah pada dunia ini. Ya, anak-anak kita ini diajarin, mindset hidupnya harus benar. Ya kan? Bumi ini luas, nah, banyak yang halal. Jangan lagi kau hiraukan kalimat orang enggak benar. Ustaz, dunia ini makin sempit, Ustaz. Mencari nafkah makin sulit. Jangankan yang halal, Ustaz. Yang haram juga payah dapatnya. Itu kalimat-kalimat batil. Enggak benar, Bapak Ibu. Masih banyak yang halal. Dan tetap akan banyak yang halal. Karena yang halal itu Allah yang memberikan jalannya. Cuman kadang-kadang kita yang enggak siap berjuang untuk bertahan pada yang halal. Padahal nikmatnya begitu luar biasa. Yang ketiga. Wa aslih li akhiratan lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki akhiratku karena disitulah kampung halamanku. Betul? Betul akhirat kampung kita Bapak Ibu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Iya, akhirat yang kekal dan abadi. Itulah kampung kita. Makanya islahkan akhiratmu, kata Nabi. Kapan akhirat itu diislah? Hari ini. Ketika dunia masih dibentangkan Allah dalam kehidupan kita, itulah saatnya kita mengislah kehidupan akhirat kita. Sehingga kemudian dunia ini betul-betul masa persinggahan yang membuat kita nggak boleh santai dan terlena untuk menyiapkan bekal sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gunanya kenapa kita taklim seperti ini. Kenapa kita diajak sholat ke masjid, ke surau, ke musalla untuk mempersiapkan bekal akhir kita. Karena akhirat itu akan baik kalau dunianya sudah baik. Sehingga Nabi mengajarkan doa yang lain, Allahumma la aishu illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Makanya Nabi itu ketika Umar masuk ke rumah Rasul, Nabi itu berbegas punggungnya dari tempat tidurnya karena terbuat dari pelapa korma. Umar itu nangis Bapak Ibu. Sampai dia menawarkan, ya Rasulullah, ya, izinkan kami untuk membuatkan engkau tempat tidur yang empuk. Kami tak tega melihat punggungmu yang mulia berbekas tempat tidurmu. Bukankah kaisar di Romawi, raja-raja ya di sana menikmati dunia dan mereka hidup dalam kemewahan? Kenapa engkau seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Ya benar Khattab, hai anak Khattab, engkau tahu bagi mereka disegerakan nikmat dunia, bagi kita ditahan sama Allah. Tidak disempurnakan pada dunia, karena Allah akan sempurnakan nanti di akhirat. Maka Nabi menggambarkan, apa kata Nabi? Kehidupan dunia itu ibaratkan, kata Nabi, seseorang yang istazalla tahta syajari summa raha wa tarakaha.
Seseorang yang berada pada kehidupan dunia itu ibaratkan dia berhenti sejenak di bawah sepokok kayu yang rindang, melepaskan penat dan letihnya. Setelah penat letihnya selesai, dia akan berjalan lagi menuju tujuan yang panjang. Itulah duniamu, seperti engkau istirahat di batang pohon melepas lelah sejenak saja. Maka oleh karena itu, jangan gadaikan dunia kita, akhirat kita, karena kepentingan dunia yang sesaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Sekarang yang keempat. Kita ulang dulu. Yang pertama apa tadi? Agama yang terbaik. Yang kedua? Dunia yang terbaik. Yang ketiga? Akhirat yang terbaik. Yang keempat, apa kata Nabi? Waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan hidupku yang tersisa ini, umurku yang masih ada ini, menambah kebaikanku di hadapan Allah. Ya, kalau dipilih, ini dulu pertanyaan saya tanyakan. Kalau boleh memilih, umur panjang masuk neraka, umur singkat pendek masuk surga. Pilih yang mana? Ulang lagi pertanyaannya. Umurnya panjang tapi matinya masuk neraka. Umurnya pendek tapi matinya masuk surga. Pilih yang mana? Pilih pendek masuk? Kita doakan saja malam ini semoga pendek dan masuk surga. Kan tadi pilih. Kan boleh. Udah siap, Bu? Tadi katanya siap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan catatan. Kita nggak boleh minta umur dipanjangkan kalau nggak ada catatannya. Kenapa? Kalau cuma panjang aja menambah banyak dosa, kok aku yang panjang? Ya enggak? Maka Nabi mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ya, Ayun nasi khairun, kata sahabat kepada Nabi. Siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Itu catatannya. Orang yang terbaik itu kata Nabi, umurnya panjang, amalnya bertambah baik. Jangan tua keladi. Makin tua, tak jadi elok. Lagai umur lah 65, uban lah tumbuh di kepala, parfumnya masih parfum Paris, baju masuk ke dalam, sikit rambut ini tanggung licinnya. Di mana duduk tapi perempatan jalan, nampak anak gadis orang, cicit, lah. Lagai. Itu tidak sadar diuntung. Ya kan? Untung Allah kasih lama. Tapi kenapa nggak digunakan dalam ketaatan dan kebaikan? Umur sudah 65. Masih dilapau dengan bala onam domino. Kau sojik nama. Ada nak yang begitu? Nah, siku nggak ada. Ya Rabb, kapan kita mau berubah? Makanya tidak ada yang disesalkan oleh manusia nanti di akhirat kecuali umur. Habis waktu. Pakai kode timer waktu nih. Baca surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ketika penduduk neraka itu besok di akhirat, Allah gambarkan hari ini kepada kita, Allah ceritakan dalam Quran agar menjadi ibrah, agar kita nggak masuk dalam kelompok mereka begini. Apa kata Allah? Ketika mereka merintih, meraung di akhirat,
Apa mereka dengan suara yang tinggi mengatakan, Rabbana, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tak sanggup kami ya Allah, keluarkan kami. Kami tak sanggup minum nanah dan darah manusia.